soal yang pertama, hitunglah rasio margin dan rasio variabel perusahaan. Jawabannya, yang pertama, CM rasio atau rasio kontribusi margin. CM rasio sama dengan total kontribusi margin dibagi total sales sama dengan 300.000 dibagi 1.200.000 sama dengan 0,25 atau 25%. Selanjutnya, variable expense rasio sama dengan total biaya variabel dibagi total sales sama dengan 900.000 dibagi 1.200.000 sama dengan 0,75 atau 75%. Soal nomor 2. Hitunglah titik impas perusahaan dalam nilai penjualan dalam dolar dan dalam unit. Gunakan metode persamaan. Jawaban nomor 2. Untuk yang BEP dalam unit, sales sama dengan variable expense ditambah biaya tetap ditambah laba. $60 sama dengan 45Q ditambah $240.000 ditambah $0. $60 dikurang 45Q sama dengan $240.000. $15Q sama dengan $240.000. Q sama dengan $240.000 dibagi 15, jadi Q-nya adalah 16.000 unit. Selanjutnya, untuk BEP dalam dolar, sales sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap ditambah laba. X sama dengan 0,75X ditambah $240.000 ditambah 0. X dikurang 0,75X sama dengan $240.000. 0,25X sama dengan $240.000. X sama dengan $240.000 dibagi 0,25, jadi X-nya sama dengan $960.000. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3 dan 4. Langsung aja kita ke soal nomor 3, yaitu asumsikan penjualan meningkat sebesar $400.000 tahun depan. Jika pola perilaku biaya tetap tidak berubah, seberapa besar peningkatan pendapatan operasional bersih perusahaan? Gunakan rasio CM atau rasio margin kontribusi untuk menghitung jawaban Anda. Nah, di sini saya memakai rumus peningkatan pendapatan operasional sama dengan peningkatan penjualan dikali rasio margin kontribusi. Nah, peningkatan penjualannya itu sebesar $400.000. Nah, kita dapat $400.000 ini dari soal nomor 3 yang sudah tertera di atas, yaitu penjualannya itu sebesar $400.000 dikali 25%. Nah, 25% ini kita dapat dari jawaban nomor 1. Kenapa? Karena nomor 1 ini yang ditanya itu berapa rasio CM-nya. Jadi, disitulah kita taruh rasio margin kontribusinya sebesar 25%. Jadi, $400.000 dikali 25% hasilnya $100.000. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu asumsikan bahwa tahun depan manajemen ingin perusahaan memperoleh laba minimal $90.000. Berapa unit yang harus dijual untuk memenuhi target keuntungan tersebut? Nah, di sini saya juga memakai rumus unit penjualan sama dengan total biaya tetap ditambah keuntungan dibagi margin kontribusi per unit. Nah, total biaya tetapnya ini sebesar $240.000. Nah, kita dapat $240.000 ini juga dari soal, tapi bukan soal dari nomor 4. Dari soal yang paling atas, dari tabel. Di situ nanti ada tabel kan. Nah, kita dapatnya itu dari tabel tersebut, nilai $240.000-nya ini. Nah, ditambah $90.000. Keuntungannya kan, itu kita dapat dari soal nomor 4 itu. Nah, dibagi margin kontribusi per unitnya itu 15. 15 ini juga kita dapat dari tabel soal. Jadi 240.000 ditambah 90.000 bagi 15 yaitu 22.000 per unit. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomor 5, mencari nilai margin of safety. Rumusnya, total sales dikurangi break even sales atau penjualan saat ini dikurangi titik impas, sama dengan 1.200.000 dikurangi 960.000 dan hasilnya 240.000.
Selanjutnya, margin of safety dalam persentase. Untuk rumusnya, margin of safety dibagi total sales dikali 100 sama dengan 240.000 dibagi 1.200.000 dikali 100 dan hasilnya 20%. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pertanyaan di soal nomor 6. Yang pertama yaitu A. A itu kita disuruh mencari DOL. Rumus DOL itu ialah contribution margin dibagi dengan net operating income. Seperti yang kita ketahui tabel di atas yaitu contribution marginnya $300.000 dibagi dengan net operating income-nya $60.000. Jadi DOL-nya yaitu 5. Yang B yaitu apabila penjualan mengalami kenaikan 8%, berapakah persentase dari keuntungan bersih yang kita dapatkan? Jadi rumusnya yaitu 8% dikali dengan DOL yang kita dapati sebelumnya yaitu 5. Jadi totalnya adalah 40%. Jadi persentase yang diharapkan yang didapatkan untuk tahun depan itu sebesar 40%. Terus jika penjualan tadi meningkat 8%, maka total penjualan di tahun depan yaitu 21.600 unit. 21.600 unit itu dari 20.000 dikali 1,8. Jadi jawabannya 21.600. Jadi penjualannya sangat meningkat 1.600 unit dan akan dijual di tahun depan sebesar 21.600 unit. Jadi adapun laporan laba rugi dalam kontribusi baru yaitu salesnya jadi 21.600 per unit, yaitu totalnya 1.296.000 dolar. Terus variable expense-nya 972.000 karena tadi biaya produksinya meningkat, maka biaya variabelnya juga ikut meningkat. Terus yang contribution marginnya jadi 324.000, fixed expense-nya 240.000. Dia tidak berubah karena fixed expense ini merupakan biaya tetap. Jadi mau sedikit ataupun banyak yang diproduksi itu tidak akan mempengaruhi. Terus jadi total net operating income-nya yaitu 84.000. Jadi untuk penjualan di tahun depan itu sangat meningkat 40% dibanding tahun lalu. Terima kasih. Saya akan menjelaskan soal nomor 7. Ini langsung jawabannya aja. Yang A, bagian A, peningkatan 20% dalam penjualan itu akan menghasilkan 24.000 unit terjual tahun depan. Jadi perhitungannya itu 20.000 unit dikali 1,20. 1,20 itu dari 20% dan 100%. Dapatlah hasilnya 24.000 per unit. Di sini salesnya penjualan 24.000 unit itu dikalikan sama 60.000 per unit. Dapatlah dia hasilnya 1.440.000 dolar. Kontribusi marginnya itu kita dapatkan dari penjualan dikurangi biaya variabel. Biaya variabelnya itu 1.152.000 dolar. Dapatlah dia kontribusi marginnya 288.000 dolar. Dapat juga biaya expense-nya itu kita kurangi juga, dapatlah dia nantinya pendapatan bersihnya gitu, 78.000 dolar ya. Jadi di sini tuh ada hitungannya 45 dolar ditambah 3 dolar itu 3 dolar itu dari soalnya, dapatlah hasilnya 48.000 dolar di per unitnya. Jadi 48 dibagi 60 dapatlah hasilnya dia 80% itu di persen of di penjualan persennya. Dan untuk di biaya tetapnya itu 240.000 dolar dikurangi 30.000 dolar, dapatlah dia 210.000 dolar. Nah, jika kita perhatikan nih bahwa perubahan dalam biaya variabel per unit itu menghasilkan perubahan dalam margin kontribusi per unit dan rasio kontribusi marginnya. Saya lanjut yang ke B-nya.
yaitu menghitung titik impas baru perusahaan dalam unit dan dolar penjualan menggunakan metode rumus. Di sini tuh dari rumusnya yaitu unit sales to break even atau titik impas penjualan per unitnya itu sama dengan biaya tetap dibagi satuan kontribusi marginnya atau per unitnya. Jadi sama dengan $210.000 dibagi 12.000 per unit. Dapatlah hasilnya 17,500 unit. Di dolarnya, untuk menghitung dolarnya, rumusnya dollar sales to break even sama dengan biaya tetap dibagi rasio kontribusi margin sama dengan $210.000 dibagi 0,20. 0,20 itu dari 20%, jadi 0,20 sama dengan 1.050.000 per dolar. Nah, yang bagian C itu pertanyaannya, apakah kita merekomendasikan perubahan ini? Jawabannya iya. Kenapa? Karena berdasarkan dari data ini, perubahan itu harus dilakukan. Karena perubahan bisa meningkatkan pendapatan operasional bersih perusahaan yang dari $60.000 saat ini itu menjadi $78.000 per tahunnya. Jadi walaupun perubahan juga bisa menghasilkan titik impas yang sangat tinggi, dari 17,500 unit dibandingkan dengan 16.000 unit saat ini. Jadi margin keselamatan perusahaan sebenarnya itu menjadi lebih besar dari sebelumnya. Di sini ada perhitungan juga. Ini ada margin keselamatan dalam dolar, yaitu sama dengan total penjualan dikurangi sama titik impas penjualan titik impas. Jadi sama dengan $1.440.000 dikurangi $1.050.000. Dapatlah dia hasilnya $390.000. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, margin keselamatan perusahaan ini hanya $240.000. Dengan demikian, beberapa manfaat akan menghasilkan dari perubahan yang diusulkan.